Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami, kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surgamu, bisa bersanding dengan orang-orang yang engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Haji Sulfi Yatno, juga Ketua DKM Bapak Haji Suyatno, serta para pengurusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan
nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu bersihkan hati jelang Ramadan. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasas qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah memberikan umur panjang kepada kita, insya Allah 15 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang dirindukan oleh para malaikat-malaikat Allah, bulan yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Syahrul Rahmah, bulan yang penuh kasih sayang. Bulan yang dimana Allah membuka seluruh pintu surga. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dan Allah menutup seluruh pintu neraka. Bulan yang di dalamnya Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka kita berdoa, kita selalu berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kesehatan jasmani rohani kita, Allah panjangkan umur kita, sehingga kita bisa bertemu Ramadan. Dan Ramadan tahun ini semoga juga bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Dan kita juga berdoa semoga puasa Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, lebih berkualitas dari puasa-puasa sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kami, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Di bulan Sya'ban
ini juga termasuk bulan yang berkah, karena disebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan di mana Allah memindahkan kiblat. Jadi dulu kiblat kita itu bukan ke arah Masjidil Haram, tapi kiblat kita dulu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban ini, Pak. Dan peristiwa perpindahan kiblat itu direkam dalam Al-Quran. Kalau kita buka, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sampai akhir ayat itu di Al-Baqarah 144. Jadi Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat asyar, ya, waktu takbiratul ihram itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Di 2 rakaat Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk menghadapkan wajah Rasulullah ke arah Masjidil Haram, ya. Sehingga pada saat itu Rasulullah melaksanakan satu sholat dengan 2 kali menghadap kiblat, ya. Waktu takbiratul ihram masih menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat kemudian Rasulullah dihadapkan ke arah Masjidil Haram, sehingga masjid yang dibuat sholat Rasul pada saat itu sekarang dikasih nama Masjid Qiblatain. Ya, jadi sejarah Masjid Qiblatain itu 2 kiblat. Karena saat itu Rasulullah melaksanakan satu sholat 2 kali menghadap kiblat. Ini peristiwa yang terjadi di bulan apa? Sya'ban. Lalu yang kedua, di bulan Sya'ban ini Allah turunkan ayat secara khusus kepada Rasulullah SAW dan umumnya kepada kita, yaitu ayat yang menyuruh kita agar bersolawat kepada Rasulullah. Turunlah surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat 33 ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah bersolawat kepada Rasulullah itu ayatnya diturunkan di bulan Sya'ban. Maka salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ya, malaikat suatu saat Rasulullah itu pernah bertemu dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, apakah engkau tahu, apakah engkau bisa menghitung jumlah tetesan-tetesan air hujan yang turun di muka bumi ini? Kata malaikat Mikail, bisa. Aku diberikan kelebihan oleh Allah. Ketika aku menurunkan hujan, maka Allah memperbanyak jari-jari tanganku sebanyak tetesan-tetesan air hujan itu. Kata malaikat Mikail, ada satu amalan yang pahalanya aku tak bisa menghitung. Lalu Rasul bertanya, amalan apa itu? Yaitu ketika umatmu bersolawat kepadamu. Ketika umatmu membaca solawat, aku tak bisa menghitung jumlah pahala yang ada di dalam bacaan solawat. Ya, maka perbanyak kita baca
sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalakum bisyafaati yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang pertama kali mendapatkan syafaatku pada hari kiamat aksarukum alayya sholatan, yaitu orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah membaca sholawat ayatnya itu turun di bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga, keutamaan di bulan Sya'ban di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala Allahu ila jami'i khalqihi likulli nisfin min Sya'ban fayaghfiru lahum illal musyrik wal musahid." Kata Rasulullah dalam hadis, ketika masuk di malam nisfu Sya'ban, berarti semalam Pak, Allah itu memandang semua makhluknya dengan pandangan kasih sayang. Maka malam nisfu Sya'ban itulah waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas untuk menjemput rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jadi setiap malam nisfu Sya'ban itu datang, Allah itu memandang dengan kasih sayang kepada semua makhluknya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi nisfil lail min Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia, Pak, setiap malam nisfu Sya'ban. Yang dimaksud turun di sini bukan fisiknya ya Pak ya, karena Allah tak berwujud. Yang turun apa? Yang turun ya rahmatnya Allah, pertolongan Allah. Bahkan di hadis yang lanjutannya tadi, fayaghfiru lahum, dan Allah mengobral ampunannya. Jadi Allah menurunkan maghfirah, menurunkan ampunan kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang malam itu berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa Pak? Yang tidak mendapatkan ampunan, yang tidak bisa mendapatkan malam nisfu Sya'ban, kecuali pertama orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik kepada Allah, dia tidak mendapatkan keberkahan dari malam nisfu Sya'ban. Yang kedua apa? Wal musahin. Apa itu musahin? Orang-orang yang masih bermusuh-musuhan. Ya. Nah, maka sebelum masuk Ramadan, kita berusaha untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan. Bersilaturahim bukan hanya sekedar ketemu fisik. Bersilaturahim bukan hanya makna fisik, tapi silaturahim adalah menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Apa arti fisik kita berdekatan kalau hati masih berjauhan? Apa arti kita ketemu salaman tangan, tangannya salaman, tapi kalau hati masih bermusuhan, kita sebetulnya belum bersilaturahim. Ya, maka sebelum Ramadan, ayo kita pertajam persamaan dan tidak usah kita pertajam perbedaan. Ya, mungkin kemarin kita beda pilihan politik, ya. Nah, sekarang move on, Pak. Kita sudah berusaha, dan selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Tidak usah kita tegang-tegangan terus, ya. Jangan sampai gara-gara perbedaan itu akhirnya meretakkan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan di antara kita. Ya. Disebutkan di dalam hadis, la tajidu raihal jannah, tidak bakal mencium bau harumnya surga. Siapa mereka itu?
aqul walidain wa qati'ur rahim, yaitu anak-anak yang durhaka kepada orang tua lalu dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi masuk surga ternyata nggak cukup hanya sholat saja gitu. Masuk surga nggak cukup hanya puasa saja, hanya ibadah saja. Ternyata kalau kita masuk surga itu juga bisa melalui pintu yang namanya apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tapi hari ini masih banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal ketika hari ini anak-anak masih punya orang tua itulah surganya. Ya. Apalagi kalau orang tua itu sudah tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak cari surga di luar rumah, sudah ada surga di kamar rumahnya itu. Bahagiakan orang tua, pasti hidup anak itu akan dibahagiakan oleh Allah. Lalu yang kedua, yang tak bisa mencium bau harumnya surga siapa? Qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Maka sebelum masuk Ramadan, yuk kita pererat ukhuwah kita, pererat persaudaraan kita. Kita pertajam persamaan, tidak usah kita pertajam perbedaan. Ya. Jangankan kepada sesama umat Islam, kepada orang di luar Islam saja kita nggak boleh melihat perbedaan agamanya. Urusan perbedaan agama itu urusan siapa? Urusan Allah. Kita manusia harusnya lebih melihat dari sisi kesamaannya. Apa kesamaan kita dengan mereka? Mereka manusia, kita juga manusia. Kita disakiti, kita tidak mau. Begitu pula kita nggak boleh menyakiti mereka. Itu kepada orang yang jelas-jelas berbeda Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang jelas-jelas agamanya sama, Tuhannya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama? Masuk hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, beda pilihan politik, kemudian sesama muslim saling provokasi, saling bermusuh-musuhan. Apa kata Rasulullah? Idaf tarokot ummati fantadiris sa'ah. Ketika umatku sudah terpecah belah, sudah bermusuh-musuhan, maka tunggulah masa kehancuran. Jadi hancurnya umat Islam itu bukan disebabkan faktor eksternal saja, tetapi hancurnya umat Islam itu juga disebabkan oleh faktor internal. Apa faktor internal itu? Yaitu perpecahan antar umat Islam. Yuk, sebelum Ramadan kita menguatkan persaudaraan, menguatkan ukhuwah di antara kita. Ya, mudah-mudahan di bulan Sya'ban kita mendapat keberkahan dan semoga Ramadan kita nanti akan lebih berkualitas dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya. Nilai dari ibadah, nilai dari kualitas ibadah seseorang itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja, Pak. Ya, apapun ibadahnya, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu ibadah haji, nilai dari ibadah itu bukan hanya pada ibadahnya, tetapi nilai dari ibadah itu juga akan dilihat apakah ibadah itu mampu membawa pengaruh dalam perbaikan diri kita. Bapak Ibu, kalau kepingin mengetahui nilai sholat kita, itu enggak cuma hanya dilihat dari sholatnya saja. Ya, kalau kita kepingin tahu kira-kira sholatku itu sudah membawa nilai apa belum, nggak perlu orang lain yang ditanya. Kita bisa melihat dari indikatornya. Apa indikatornya? Lihat saja sebelum dan setelah sholat ada nggak perubahan-perubahan diri kita. Ya. Nilai dari ngaji kita juga bukan dilihat berapa kali sudah mengaji, bukan di situ. Nilai puasa kita juga bukan dilihat sudah berapa kali kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Nilai ibadah itu bukan dilihat hanya dari ibadahnya, tapi akan dilihat dari efeknya. Ini saya ambil contoh, Pak. Ada orang sebelum sholat masih senang berbuat dosa, masih senang maksiat. Ternyata setelah sholat malah nambah maksiat.
Ya, berarti apa? Sholat yang dilakukan itu baru sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat yang dilakukan itu belum membawa nilai. Nilai sholat bukan dilihat berapa lama sudah sholat. Nilai sholat bukan dilihat berapa lama sujudnya, berapa panjang surat yang dibaca dalam setiap rokaatnya. Bukan di situ, Pak. Tapi nilai sholat kita ketika sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat yang baik itu tanha anil fahsya wal munkar, itu sholat yang bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya. Kemudian nilai puasa kita itu juga sama, Pak. Bukan hanya dilihat di saat kita berpuasa, tetapi nilai puasa kita, mampukah puasa yang kita lakukan itu membawa pengaruh takwa, membawa pengaruh dalam perbaikan diri kita. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba kita renungi, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bahwa tujuan puasa, kalau kita lihat ayat ini, itu bukan hanya untuk puasa. Jadi puasa bukan untuk puasa, tapi puasa hakikatnya untuk takwa. Maka nilai puasa kita, Pak, bukan dilihat dalam 1 bulan puasa nanti, tapi akan dilihat pengaruh puasa dalam membawa kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Jadi kalau di saat Ramadan, ini contoh, Pak, saat Ramadan ada orang rajin ke masjid, saat Ramadan ada orang rajin tadarus Al-Quran, tapi selesai Ramadan, selesai semuanya, ya, berarti apa, Pak? Berarti ibadah yang dilakukan itu belum la'allakum tattaqun. Kalau ibadah itu membawa takwa, harusnya ibadah itu akan semakin tambah meningkat, Pak. Ya. Kenapa kita semangat ibadah hanya nunggu bulan Ramadan, semangat ke masjid nunggu Ramadan, semangat tadarus Quran nunggu bulan Ramadan? Pertanyaannya, Pak, apakah Allah hanya ada di Ramadan? Nah, itu harus menjadi perenungan kita. Ya. Kenapa sih kok semangat ibadah itu hanya nunggu Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Kan surga ada kapan saja, Allah ada kapan saja. Harusnya kalau di saat Ramadan kita rajin ke masjid, Pak, selesai Ramadan ya nggak ada alasan selesai ke masjidnya gitu. Karena tujuan puasa itu agar kita menjadi hamba yang lebih baik. Lebih baiknya di mana? Saat Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai ke masjid. Ini harus menjadi perenungan buat kita, Pak. Jadi jangan sampai puasa yang kita lakukan itu hanya sebatas seremonial. Jangan sampai puasa yang kita lakukan itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan apa? Haus dan lapar saja. Pertanyaannya, kenapa, Pak? Orang puasa tapi nggak mendapat pahalanya, ya karena puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Puasanya belum la'allakum tattaqun. Puasanya belum membawa efek takwa kita. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang takwa, berarti bicara apa, Pak? Kalau bicara tentang takwa berarti bicara tentang hati. Ya. Karena apa? Karena ketakwaan itu ada di hati kita.
Berarti kalau kita mau bertakwa kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan hati kita. Ya, maka di bulan sebelum Ramadan ini, mari kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Ya, karena apa? Hati itu sumber kebenaran. Ya, hati itu adalah sumber nasihat. Maka kalau orang selalu mengikuti kata hati, Pak, pasti hidupnya itu akan lempeng. Ya, orang tuh kalau ngikuti nasihat hati, Pak, hidupnya pasti akan terbimbing. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh hati kita itu biasanya akan berdasarkan kebenaran. Ya. Tapi hari ini banyak kita bukan mendengarkan kata hati, kita lebih banyak mendengarkan kata nafsu, Pak. Ya, kan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu bertanya sama Rasulullah, "Ausini bi amalin idza amiltuhu dakhatul jannah." Ya Rasulullah, tolong kasih nasihat kami ya Rasul. Kalau nasihat itu kami lakukan, kami akan masuk surga. Apa jawab Rasulullah, Pak? Qala istafti qalbak. Mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Ya. Rasulullah itu afdhalun nasihah, orang yang paling hebat nasihatnya, Pak. Tapi tidak semuanya orang yang minta nasihat kepada Nabi itu dinasihati panjang lebar. Ada yang minta nasihat malah Rasul menyuruh agar orang itu minta dinasihati oleh hatinya sendiri. Kenapa, Pak? Karena hati itu sumber kebenaran. Karena hati itu tahu sejatinya diri kita. Kita bisa membohongi orang lain, kita tak bisa membohongi diri kita sendiri. Makanya kalau orang itu ngikuti kata hati, pasti hidupnya itu jujur. Hidupnya itu apa? Akan selalu terbimbing, Pak. Ya. Saya sangat yakin 100% tidak ada seorang koruptor berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor, Pak. Tidak ada seorang pelacur berdoa, ya Allah, jadikan anak cucuku jadi pelacur. Enggak ada. Kenapa? Karena hatinya sudah ngomong. Hatinya sudah ngasih tahu, korupsi itu dosa, pelacur itu dosa. Cuma pertanyaannya, kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa? Itu karena orang itu tidak mau dengerin kata hatinya. Yang didengerin kata apa? Kata nafsu tadi. Maka di bulan puasa kita diperintahkan oleh Allah bukan hanya memuasai fisik kita, bukan sekedar hanya nggak makan nggak minum, tetapi kita juga harus mampu memuasai nafsu kita. Ya, di surat Yusuf surat 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu selalu mengajak manusia untuk berbuat dosa. Maka kalau orang itu mengikuti kata nafsu, pasti hidupnya itu akan jauh dari kebenaran. Karena nafsu itu sering dijadikan kendaraan setan, Pak, untuk menggoda, untuk mengelabui manusia. Ya. Tapi kalau manusia itu mengikuti kata hati, maka pasti hati itu akan terbimbing, Pak. Hati itu akan selalu membawa kebaikan-kebaikan. Ya, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhat kullu jasadi wa idza fasadat fasadat kullu jasadi ala wa dzalika hiyal qalbu. Itu disebutkan Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baiklah semuanya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka semua anggota badan pun akan ikut buruk. Apa segumpal daging itu? Ala wadzalika hiyal qalbu. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Ya, maka tarhib persiapan masuk Ramadan ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita bersihkan adalah hati kita.
jauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Kesombongan, keserakahan, hasud, iri, dengki, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, ya, bermusuh-musuhan, saling membenci. Itu adalah sifat-sifat yang akan mengotori hati kita. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita buka di surat Al-Baqarah yang saya bacakan di awal tadi. Di surat kedua ayat 74. Summa qasas qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Ada orang yang hatinya itu dikeraskan oleh Allah, bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Nah, apa penyebab hati keras itu, Pak? Salah satu penyebab hati keras diantaranya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan lupa dengan kematian. Dan penyebab hati yang keras apa? Salah satunya adalah iksarud zunub, sudah terlalu banyak dosa. Maka kata Rasulullah, idza adnabal abdu dan ban nuknatan sauda fi qalbi wa qasa qalbu. Ketika manusia itu berbuat dosa, maka dosa itu akan menjadi titik hitam di hati manusia. Berbuat dosa lagi, titik hitam lagi, sehingga akhirnya hati itu mengeras. Dan kalau hati sudah keras, apa yang terjadi? Kalau hati sudah keras, susah untuk menerima kebenaran, ya, susah untuk menerima nasihat. Kalaupun mau menerima nasihat, kadang orang itu lihat dulu siapa yang kasih nasihat. Kalau yang kasih nasihat itu orang yang nggak selevelnya, lo siapa? Ini tanda hati yang keras. Ya, maka di dalam ajaran Islam, kalau ada orang yang memberi nasihat, kita tidak usah melihat siapa yang kasih nasihat, tapi lihatlah apa yang dinasihatkan. Ya, ungdur maqol wala tangdur limangkol. Lihatlah apa yang diucapkan, nggak usah lihat siapa yang mengucapkan. Ada peribahasa, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau telur ambil telurnya, nggak usah lihat, ya itunya lah pokoknya. Bapak Ibu sudah berapa kali itu makan telur, pernah nggak lihat dari mana telur keluar? Ya, nah, begitulah Pak menerima nasihat. Ya, termasuk ngaji jangan mengkultuskan ustadz. Kalau nggak ustadz ini nggak mau datang, kalau nggak pengajian ini nggak mau datang, ya. Dan akhirnya apa Pak? Mengklaim pengajianku yang paling baik, pengajian sana tidak baik, ustadzku yang paling baik, ustadz sana nggak baik. Jangan sampai kita mengkultuskan itu Pak. Ya, yang lebih sedih lagi apa? Kalau sudah mengklaim Pak, pengajianku yang paling sunnah, nah itu, ya, paling nunah. Pengajianku tuh paling sunnah, halusannya itu bid'ah. Masya Allah. Ya, ustadzku tuh ustadz sunnah, ustadz sana tidak sunnah. Ya, sering bicara sunnah Pak, senyum aja susah itu. Ya. Sering bicara sunnah, senyum aja susah gitu loh ya. Kan sunnah itu bukan hanya sebatas kita beribadah kepada Allah, tapi bagaimana kita itu selalu berbuat kebaikan, selalu kita melihat kebaikan-kebaikan orang lain, tidak mudah menjelekkan orang lain. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau hati itu sudah keras, maka efek berikutnya apa Pak? Bukan hanya susah untuk menerima kebenaran, bukan hanya susah untuk menerima nasihat, tapi hati yang keras itu susah diajak untuk taat kepada Allah. Diajak ibadah itu beratnya luar biasa. Itu tanda-tanda apa? Hati yang keras tadi. Jadi susah untuk
diajak taat, susah untuk diajak ibadah kepada Allah. Itu tanda-tanda hati yang dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu cara untuk melembutkan hati kita diantaranya apa, Pak? Diantaranya adalah isi hati kita itu dengan banyak-banyak zikrullah, dengan banyak-banyak apa? Berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-Ra'd surat 13 ayat 11 dari pertengahan sampai akhir ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan diberikan ketenangan oleh Allah. Enggak cuma hati itu diberikan ketenangan, tapi hati yang selalu digunakan untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, Pak. Insya Allah hati itu tidak akan menjadi hati yang keras. Ya. Jadi kalau orang itu hatinya selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, insya Allah hati itu akan lembut lagi, Pak. Ya. Ketika hati itu selalu connect dengan Allah, nyambung dengan Allah, maka hati itu akan menjadi hati yang lebih bersih. Ya, maka di Quran sampai dikatakan, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu di surat Toha surat 20 ayat 124 sampai 126. Ya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang melupakan Allah, barang siapa yang mengabaikan Allah, tidak mengingat Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Masya Allah. Ya, hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, Pak. Hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Walaupun rumahnya seperti Stadion Senayan, ya, tetapi kalau hatinya itu disempitkan oleh Allah, hidupnya tetap akan terasa sempit. Ya, itu. Dan bukan hanya hidupnya itu disempitkan oleh Allah, orang yang melupakan Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Itu di surat Toha ayat 124 sampai 127. Lalu orang itu bertanya sama Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku? Kan dulu aku melihat, ya Allah. Apa jawab Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kenapa hari ini aku butakan engkau? Karena dulu engkau mengabaikan aku dan hari ini aku mengabaikanmu. Masya Allah. Maka ketika hari ini kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita melupakan Allah, Allah pun juga akan melupakan hidup kita. Dan kalau Allah sudah melupakan hidup manusia, Pak, di sana manusia akan merasakan kehidupan terasa hampa. Hidupnya terasa hambar, kayak nggak ada arti. Akhirnya apa? Mudah stres. Jadi orang stres itu sebetulnya bukan disebabkan oleh masalahnya. Orang stres itu karena hatinya nggak nyambung, nggak connect dengan Allah. Maka disinilah pentingnya kita banyak-banyak apa? Berzikir kepada Allah. Tapi zikir di sini jangan hanya dimaknai zikir dengan lisan, Pak. Karena ada orang yang setiap hari dia berzikir sama Allah, tetap aja masih gelisah. Ya. Jadi zikir yang bisa membawa efek ketenangan itu bukan hanya sebatas zikir yang diucapkan, tapi zikir yang mampu menghadirkan Allah dalam hatinya. Maka ketika kita berzikir, jangan cuma hanya ucapan, tapi bagaimana hati itu merasa dihadiri oleh Allah. Ya, kan ada orang banyak berzikir, Pak, tapi tetap aja masih gelisah. Itu bukan salah zikirnya, salah caranya. Ya,
Jadi harusnya berzikir itu betul-betul kita menghadirkan hati kita. Maka kalau dalam ilmu tasawuf, zikir itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Ya. Tingkatan pertama itu ada disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan itu apa, Pak? Ya kita mengucapkan zikir dengan mulut kita, seperti kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu zikir lisan. Dan zikir lisan kalau menurut perspektif tasawuf, Pak, itu masih zikir yang biasa. Karena semua orang bisa, Pak. Nah, maka ada zikir yang lebih meningkat lagi. Apa itu? Zikir amal. Zikir dengan amal. Ada orang mulutnya nggak berzikir, Pak, tapi dia selalu beramal soleh. Itu sebetulnya hakikat zikir. Karena nggak mungkin orang itu bisa beramal kalau dia nggak menyertakan Allah. Pasti dia ingat Allah. Ini lebih meningkat, zikir amal. Ada zikir lebih meningkat lagi, apa? Yaitu zikir akliyah. Zikir dengan apa? Akal. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan tafakkur. Ya, ini Allah jelaskan dalam surat Ali Imran, surat ketiga 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Tafakkur. Ini lebih tinggi lagi, Pak. Mulutnya kelihatannya diam, Pak, tapi akalnya sangat menyambung terus dengan Allah. Ya, tafakkur, Pak. Ketika dia melihat gunung, maka yang terbesit di akalnya bukan keindahan gunung, tapi keindahan Allah sang pencipta gunung. Kalau gunung begitu indah, bagaimana Allah pasti lebih indah. Itu tafakkur. Kalau dia melihat puncak yang sejuk, tanamannya hijau rano, orang yang sudah sanggup zikir dengan akal, dia nggak terbuai dengan keindahan puncak, tidak terbuai dengan kesejukan, ya, cuaca yang ada di sana. Dalam hatinya, kalau puncak begini indahnya, bagaimana Allah yang menciptakannya? Maka kata Rasulullah apa, Pak? Tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sana. Tafakkur sesaat, memikirkan penciptaan Allah sesaat, lebih baik daripada ibadah 60 tahun ibadah sunnah. Ini zikirnya para wali, Pak. Makanya wali-wali itu ada ritual namanya apa? Uzlah. Apa itu uzlah, Pak? Menyendiri dari keramaian, datang ke gunung, ya. Dan di gunung itu apa? Para wali itu selalu apa? Bertafakkur. Ya Allah. Jadi begitu lihat alam, Pak, para wali dia langsung mengingat sang penciptanya. Nah, ini nggak semua orang bisa, Pak. Karena biasanya kalau orang itu melihat keindahan yang terbuai dengan keindahan itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah sampai pada makam zikir akliyah tadi, dia tidak terpesona dengan keindahan alam, tapi dia terpesona dengan dengan indahnya sang pencipta alam itu. Ini yang ketiga. Ada lebih tinggi lagi, namanya apa? Zikir qalbiyah. Nah, zikir dengan hati, Pak. Ini zikrul anbiya wal mursal. Ini zikirnya para nabi dan rasul. Apa itu? Yaitu zikir qalbiyah. Maksud zikir qalbiyah itu zikir dengan hati, bukan mulutnya diam, hatinya berzikir, bukan, Pak. Tetapi zikir qalbiyah itu adalah selalu merasakan kehadiran Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut apa? Ma'rifat. Orangnya disebut al-arif billah, orang yang sudah menyatu dengan Allah. Kalau saya Siti Jenar itu apa? Disebut apa? Manunggaling kawula marang Gusti. Ya, makrifat. Jadi ketika dia sendiri, keduanya itu Allah. Ketika dia berdua, dia merasakan ketiganya itu Allah. Maka orang-orang yang sudah sampai pada derajat itu, Pak, dia tidak akan pernah merasa hidupnya itu kesepian. Dia nggak akan merasa hidupnya itu
sendiri. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Ustadz, aku lagi kesepian, pertanyaannya, di mana iman kita? Kok bisa kesepian? Ketika kita sendiri, keduanya itu Allah. Ketika kita berdua, ketiganya Allah. Tidak pernah dalam hidup ini kita akan bisa meninggalkan Allah. Nah, maka zikir yang keempat ini adalah zikrul anbiya wal mursalin. Ya, pelan-pelan semoga zikir kita tidak hanya sebatas zikir lisan, Pak, tapi mudah-mudahan lebih meningkat. Syukur-syukur ya, kita bisa berzikir dalam apa? Dalam menghadirkan Allah. Di saat kita sendiri, di saat kita banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa ini Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan semoga puasa yang kita jalani nanti semoga akan membawa pengaruh dalam ketakwaan, dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, saya kira itu kajian kita subuh ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Kejauhan nggak ya? Enggak nyampe Bu ya. Tetapi baca surat Yasin itu berbatasan sampai waktu bisa tiba dari luar. Bukankah di masjid itu ketika waktu sholat bukan dikumandangkan azan? Saya ingin bertanya, apakah ini benar atau tidak? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kaitan dengan malam nisfu Sya'ban ya, ya Bu ya. Jadi biasa di masyarakat kita kalau malam nisfu Sya'ban kita berkumpul di masjid, lalu apa? Baca Yasin 3 kali. Ya. Terus tiba-tiba waktunya kebablasan gitu Bu ya. Tiba-tiba sudah Isya belum selesai. Nah, maka kalau sholat fardu itu bergeser, dan ketika bergesernya sholat fardu itu bukan karena kita lahun itu apa? Bukan sengaja kita melupakan waktu sholat, itu tidak termasuk sahun, itu tidak termasuk yang meulur-ulur waktu sholat ya. Karena Rasulullah pun pernah suatu saat mengakhirkan sholat Isya. Tapi kenapa diakhirkan? Karena ada majelis Rasul, ada taklim ya. Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau waktu apa? Maghrib, yang waktunya itu sangat-sangat singkat, waktunya itu sangat sebentar. Jadi mungkin pertanyaannya, kan katanya kalau sudah datang waktu sholat kita disuruh ya mempercepat atau sholat di awal waktu. Ya, itu memang keutamaannya ya. Tapi kalau menggeser sedikit bukan karena kita melupakan waktu sholat, bukan karena kesibukan dunia, lalu udahlah tanggung gitu kan. Nah, karena di dalam acara itu kita juga berzikir kepada Allah, maka itu tidak termasuk yang sahun. Kan ada di surat apa itu? Di surat apa itu? Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat yang ulur-ulur waktu sholat, melupakan waktu sholat. Jadi melupakan di sini itu apa? Ya karena kesibukan dunia lah, tanggunglah gitu kan. Terus akhirnya apa? Dia mengakhirkan waktu sholat. Maka inilah yang dilarang oleh agama.
Tapi kalau mengulur waktu sholat itu ada hal-hal yang positif, ya, ada kajian umpamanya, ya, kemudian berzikir di situ, ya, itu tidak termasuk yang sahun tadi, ya, yang melalaikan waktu sholat tadi. Tapi ya sebaiknya Pak, kalau memang kita mau membuat acara nisfu Sa'ban, ya sebaiknya sudah harus disesuaikan, karena waktunya kan maghrib kan. Jadi ya mungkin baca yasinnya juga tidak terlalu santai gitu ya, dan mungkin tidak usah harus ada tausiah umpamanya, atau ada tausiah mungkin setelah sholat isya gitu ya, gitu ya, karena pemahaman dari jamaah itu pasti berbeda-beda. Ada yang memahaminya, oh enggak, aku kalau sudah azan kepingin sholat, itu kan juga harus dihargai kan. Itu pun juga ada hadisnya tadi, yang sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Tapi yang berzikir di masjid ini juga nggak salah, karena bukan niat untuk melalaikan sholat, tapi ini juga dalam rangka untuk taqarrub ilallah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengantisipasi perbedaan-perbedaan paham dari jamaah, ya sebaiknya memang disesuaikan acaranya. Jangan baca yasin sekali, baca yasin setengah jam, ya. Berarti kalau 3 kali berapa? Nah, disesuaikan lah, ya kan itu. Ya, saya kira itu Bu. Jadi itu tidak termasuk yang di surat apa tadi Al-Ma'un, ya, itu tidak termasuk yang melalaikan sholat. Yang melalaikan sholat itu kalau karena kesibukan dunia, ya, lagi buka dagangan di pasar, itu sudah azan, tanggung ntar aja jam 1, itu yang diperingatkan oleh Allah di surat apa? Al-Ma'un itu. Gitu Bu. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa. Sebelum berdoa, saya mohon maaf selama mengajar di sini, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada canda-candaan yang kurang pada tempatnya sebelum Ramadan ini, Pak, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Karena saya sadar, saya yakin orang yang banyak ngomong tuh pasti banyak salahnya. Yang banyak ngomong di sini siapa? Masya Allah. Sudahlah, nanti lain waktu saya di sini langsung diem aja biar nggak banyak ngomong, ya. Karena yang banyak ngomong itu saya, pasti yang banyak ngomong itu banyak salahnya. Nah, kalau yang diem pasti nggak punya salah kan Pak? Oh, diem gimana mau salah itu? Apalagi kalau dengerin pengajian ngantuk Pak, itu pasti udah nggak ada salah itu, karena nggak ngomong gitu. Jadi sebelum puasa saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya, ya. Nah, untuk Bapak Ibu, ya, nggak usah minta maaf sama saya, ya, karena sebelum minta maaf sudah saya maafin duluan, insyaallah, ya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami, ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut
ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami. Jadikan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya Allah. Jadikan puasa yang kami lakukan nanti akan mampu membawa efek ketakwaan, membawa pengaruh dalam perbaikan-perbaikan diri kami ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.